Shalom semuanya. semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di Sunday School GPEI Malang. Nah, sekarang kita mulai ibadah Sunday School kita ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama dan doanya akan dipimpin oleh Regen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur hari ini atas berkat-Mu. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Amin. Baik adik-adik, mari kita bersama memuji Tuhan di hari ini dengan penuh sukacita iman kepada Tuhan dengan kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Teman-teman, kita kembali menyanyi seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Kau
adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan doa firman ini akan dibawakan oleh Pastor Arifin. Ya, baik adik-adik, saat ini kita akan dengarkan cerita dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita minta tuntunan dari Tuhan lewat doa. Dan mari semua adik-adik di rumah ikut bersama dengan Pastor Arifin untuk berdoa firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini kami boleh berkumpul bersama, beribadah sekolah minggu. Meskipun kami Tuhan, anak-anak-Mu hanya mengikuti melalui via online. Kami percaya ini tidak menyurutkan sukacita kami sebagai anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar cerita firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Diberkati adik-adik di rumah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus. Tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa
Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah, seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Baik adik-adik, tadi kita sudah dengarkan, bahkan sudah melihat cerita tentang Nabi Yunus. Kiranya cerita itu menjadi kekuatan bagi kita, bagaimana Tuhan memberi hukuman kepada Nabi Yunus, tapi juga Tuhan memberi pertolongan bagi Nabi Yunus. Oleh karena itu, kita semua kiranya diberkati oleh firman-Nya, dan anak-anak di rumah boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kiranya berkat dari sekolah minggu secara online ini pun menjadi bagian kita, bahkan adik-adik di rumah. Dan kiranya kita beraktivitas, kita pun percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai kehidupan kita bersama dengan orang tua dan masa depan kita. Mari kita bersama menutup ibadah ini dengan kita menyanyi, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu." Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau kuperlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan, di Kau kuperlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa dan semua lipat tangan, tutup mata, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menuntun, menyertai ibadah kami. Kiranya dari awal hingga berakhir ini itu menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Diberkati kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Kiranya senantiasa kami sekalian boleh diberkati, dilindungi, dijauhkan dari wabah COVID ini Tuhan, dan jaga lindungi kami dalam kehidupan kami, studi kami, dan harapan masa depan kami, agar kami boleh belajar semangat meskipun hanya lewat via online dan di rumah Tuhan. Kami percaya masa depan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Kami akan akhiri dan kami akan berpisah dari ibadah di saat ini, dan kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Kita berjumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dah. Dah.